Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita. Oke, Shalom, selamat pagi, salam dan bahagia untuk rekan-rekanku sekalian. Shalom. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali buat rekan-rekan guru hebat kami yang sudah mau bergabung dalam Google Meet. Kami bertiga dan sudah mau meluangkan waktu tentunya di sela-sela kesibukan masing-masing. Ada yang menikmati libur panjang mungkin. Oke, jadi teman-teman, kegiatan kita kali ini kita akan berbagi praktik baik itu dalam budaya positif di sekolah yang sudah kami pelajari dalam calon guru penggerak. Dan kami ingin sekali materi yang baik ini kami mau berbagi kepada teman-teman. Karena kami percaya bahwa sebagai seorang guru tentunya harus selalu melakukan perubahan dalam diri dan mau terus belajar. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, untuk lebih semangat lagi kita akan ice breaking yang akan dipimpin oleh Ibu Sherly untuk menambah semangat kita di pagi hari ini. Oke, silakan Ibu Sherly. Baik, terima kasih Bu Jelly dan teman-teman. Sebelum kita ice breaking, kita terlebih dahulu mau berdoa ya. Mengawali. Boleh, silakan Ibu Sherly. Ya, mohon maaf saya kelewatan ya. Mengawali luar kegiatan biasa. kita di pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari ini Engkau sangat baik bagi kami di hari yang baru ini Tuhan. Kami dapat dipertemukan melalui Google Meet untuk kami berbagi praktik baik bagi teman-teman rekan sejawat kami. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami semua kemampuan ya Tuhan untuk kami mengerti dan kami dapat melakukan setiap pelajaran yang hari ini kami terima, kami dapat lakukan, kami dapat berbagi juga dengan anak didik kami ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kegiatan kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Hai. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke. Oke, teman-teman, pagi ini saya lihat senyum-senyum manis. Senyumnya indah ya dari sini. Sebelum kita mulai kegiatan, kita mau ice breaking. Oke, ada sesuatu buat teman-teman. Kita akan tebak warna. Oke. Teman-teman sudah lihat? Belum. Oh, sudah. Biru. Oke. Oke. Teman-teman perhatikan contohnya ya. Tebak warna. Oke. Hijau dibaca merah. Merah.
Bisa? Jadi lihat Bisa. warnanya. Oke, tebak warna ya, jadi warnanya. Oke, ayo tes konsentrasimu. Kita mulai level mudah, siap? Siap. Mulai. Warna apa? Merah. Hijau. Putih. Biru. Kuning. Pink. Kuning. Hijau. Oke, mudah. Banget. Naik level ke level sedang. Mulai. Putih. Biru. Hijau. Pink. Kuning. Hijau. Merah. Biru. Pink. Oke, kita naik ke level lebih sulit. Merah. Kuning. Hijau. Pink. Putih. Merah. Kuning. Biru. Hijau. Pink. Yeay. Merah. Kamu hebat. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk love buat kita semua. Yeay. Good job, kamu hebat. Oke, terima kasih teman-teman. Semua sudah fokus. Mari kita lanjutkan, kita mulai materi kita ya. Saya persilakan kembali ke Ibu Shirley. Oke, terima kasih Ibu Shirley. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya ice breaking ini bisa menambah semangat kita di pagi hari ini. Oke, ya mohon izin mungkin Ibu Tari, Ibu Shirley ya, mohon di-share screen materi kita pada pagi hari ini. Kalau yang ini gimana guys? Apakah wanitanya di tengah gini guys? Malah gini dong. Harusnya wanita ini juga ya guys. Nah kalau gini udah lumayan benar guys. Lalu si cowok kita taruh di atas gini guys. Malah dicukur dong. Masih mending wanitanya yang cukur gini guys. Nah lalu si pria kita suruh. Ya, terima kasih Bu Shirley. Nah teman-teman, hari ini kita bertiga, saya, Ibu Shirley, dan Ibu Tari akan berbagi praktik baik tentang materi kita, yaitu budaya positif. Nah, teman-teman, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di dalam sekolah. Nah, konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari ada beberapa, yaitu tentang yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dan tidak hanya saya saja yang membawakan materi ini, akan kami bawakan secara bergantian. Dan yang pertama tentang pembelajaran pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, teman-teman, pembelajaran dengan paradigma baru Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Kebetulan anak saya sedang sakit. Oke, saya lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila.
Saya mohon izin sebentar, bisa kok teman-teman? Oke, mohon maaf ya teman anak saya agak sedikit ribut ini. Mohon maaf sebentar. Oke, saya lanjut pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Saya mohon izin sebentar, bisa kok teman-teman? Oke, mohon maaf ya teman anak saya agak sedikit ribut ini. Mohon maaf sebentar. Ya teman-teman, mohon maaf sedikit ada halangan ya. Bisa kita lanjut kok teman-teman. Oke, mohon maaf ya sekali lagi. Oke, saya lanjutkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran paradigma baru ini berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, misalnya gaya belajar, minat, dan bakat peserta didik. Dan tentunya murid kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi untuk pembelajaran paradigma baru di sini berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga disesuaikan dengan tahap teori psikologi modern dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang berikut, Ibu Tari silakan lanjut. Ibu Sally silakan lanjut. Ibu Shirley. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan
yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teman-teman, miskonsepsi sendiri di sini adalah pemahaman kita yang salah, yang kita berdasarkan tentang pengalaman pribadi kita. Ya, jadi di sini ada beberapa miskonsepsi kita tentang teori kontrol, yaitu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kadang-kadang kita sebagai guru itu kita yang sering mengontrol murid kita. Padahal sebenarnya murid kita itu tidak suka kalau kita terlalu apa-apa sedikit guru terlalu mengontrol murid kita. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini kadang-kadang miskonsepsi kita tentang teori kontrol yang kedua, bahwa murid kita juga tidak suka kalau terlalu dibujuk atau dinasehati, sehingga murid kita menjadi sangat bergantung dan tidak mandiri tentunya. Yang ketiga di sini yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang-kadang kalau kita terlalu mengkritik anak-anak, itu juga membuat anak-anak merasa bahwa percaya dirinya tuh hilang karena apa-apa sedikit kita selalu mengkritik. Nah, sebenarnya itu hal yang tidak boleh kita lakukan. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini adalah orang dewasa, jadi kita itu yang bertanggung jawab penuh karena kita yang lebih tua, istilahnya seperti itu. Padahal kita sebagai manusia memiliki hak kita masing-masing. Yang berikut, silakan Ibu Sherly. Ibu Sherly, mungkin jaringan kok. Ibu Sherly, saya tidak lihat slide yang berikut. Sudah Ibu, tapi jaringan di beta sudah muncul. Maka teman-teman sudah melihatnya? Belum. Belum ya? Masih miskonsepsi tentang teori kontrol. Iya, di saya juga. Mungkin jaringan ya teman-teman. Ya. Oke, mungkin diulang lagi Ibu Sherly ya. Oke, sudah bisa lihat kok teman-teman slide yang berikut. Sudah. Oke, mantap. Ya, kita lanjut mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teman-teman, stimulus respon ini adalah memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu saja, tetapi tidak efektif dalam waktu yang lama. Kalau teori kontrol yang kami sudah pelajari oleh William Glasser, yaitu teori kontrol itu menggunakan cara berpikir yang positif dan memberikan dampak yang lama. Nah, di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di sini yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau untuk teori kontrol, yaitu realitas atau kebutuhan itu kita berbeda. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikut, untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Yang berikut, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, untuk stimulasi respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, teman-teman, dalam stimulus respon yang kita lihat secara sekilas, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol atau kita kendalikan. Kita ingin orang lain ikut dengan kita. Padahal sebenarnya dalam teori kontrol yang kita pelajari bahwa sangat bertolak belakang. Bahwa sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Yang dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Oke, next Ibu Shirley, silakan lanjut. Ibu Shirley? Tidak terlihat Ibu Shirley, bikin jaringan kok. Oke, apakah teman-teman bisa melihat slide yang baru? Saya belum lihat Ibu Shirley. Apakah teman-teman sudah lihat? Belum. Belum juga ya? Jaringan kayaknya Ibu. Kita suruh ubah tapi Ya, sepertinya jaringan ya. Oke, mungkin bisa ini lagi Ibu Shirley. Belum muncul ini. Oke, sudah muncul ya. Terima kasih Bu Shirley. Ya, kita lanjut. Yang berikut adalah disiplin positif. Nah, teman-teman, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, kita lanjut ya Ibu Shirley, masih lanjut. Disiplin positif Ibu Shirley, ini di saya ada kembali di mengubah paradigma ya. Oke. Nah, teman-teman, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki. Oke, Ibu Shirley, tolong. Ya, jadi saya lanjut saja. Jadi tentunya kita sebagai guru harus menuntun siswa untuk menjadikan siswa yang disiplin. Dan disiplin itu tentunya terbentuk karena kesadaran diri, bukan karena paksaan atau karena hukuman. Oke, Ibu Shirley lanjut saja Ibu Shirley. Ini jaringannya jadi tersendat-sendat. Oke, Ibu Shirley. Ini ada kembali di mengubah paradigma, Bu Shirley. Ibu, maaf ini tidak tahu bagaimana sampai di saya itu berbeda dengan yang ada di tampilan kita. Oh begitu, ya mungkin jaringan ya Ibu ya. Oke, ya tadi saya sudah sampai disiplin positif ya teman-teman ya. Kita lanjut saja Ibu Shirley. Saya sudah sampai disiplin positif. Lanjut saja Ibu.
Saya coba ulang lagi. Oke, ulang saja, tidak apa-apa. Ya, jadi teman-teman mungkin karena kita online ya, jadi jaringan itu yang memang harus ini, tapi tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk nih nilai-nilai kebajikan. Oke, nah teman-teman, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suatu bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi teman-teman, nilai kebajikan itu merupakan nilai positif. Artinya seseorang yang berperilaku disiplin akan tentunya akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi itu kami tampilkan ada 3. Sebenarnya yang saya pelajari dan saya lihat itu ada banyak, tapi yang kami tampilkan di sini ada 3, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila tentunya teman-teman sudah tahu, yaitu ada beberapa dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang ini yang selalu kita pakai dalam kurikulum kita, Merdeka Belajar, dan semua sekolah juga sudah terapkan profil pelajar Pancasila. Yang berikut ada IBOMO Primary Years Program, itu meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusiasi, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikut ada keterampilan hidup. Nah, meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Oke, mungkin itu sekian nilai-nilai kebajikan, Ibu Sherly. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Bu Jelly. Oke, kita akan melanjutkan. Tapi teman-teman mohon teman-teman menunggu sedikit karena tidak tahu ini jaringan kenapa di saya berbeda dengan yang oke, sudah muncul ya. Ya, lanjut yang di Belum. Masih nilai kebajikan. Oke, di saya sudah terlihat. Ternyata dia lambat ke teman-teman. Kalau di saya sudah ada kebutuhan dasar manusia. Jadi oke, sambil menunggu kita melanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi sudah ada nilai-nilai kebajikan, terus kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Teman-teman sudah melihatnya? Belum. Oke. Saya sudah hentikan beberapa kali, tapi di saya itu berbeda dengan di teman-teman. Sudah? Oke. Oh, ternyata terlambat ya. Terlambat sampai. Karena jalan kaki. Dengan DH2. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia sendiri itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi usaha kita yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu pasti kita harus berusaha ya teman-teman. Tidak hanya duduk saja, tetapi harus berusaha. Karena ada kebutuhan di situ. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita membutuhkan usaha karena ada kebutuhan dasar. Ada kebutuhannya, ada tujuan yang ingin kita capai, maka ada usaha yang terbaik yang kita lakukan agar seluruh kebutuhan itu terpenuhi. Oke, kita lanjutkan. Mungkin sampai ke teman-teman juga agak terlambat karena saya jalan kaki ya teman-teman. Jadi dari kebutuhan itu
Sudah muncul teman-teman? Kita lihat ya. Selanjutnya ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup. Ada 5 yang pertama itu bertahan hidup. Yang kita butuhkan, kebutuhan dasar dari manusia yaitu makanan. Pasti kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini tidak bisa terlepas. Kita membutuhkan ini untuk kita bertahan hidup. Setelah itu, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang tidak membutuhkan kasih sayang? Pasti kita semua membutuhkan kasih sayang ya. Mau disayang-sayang, asik. Kita membutuhkan kasih sayang, juga kita membutuhkan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kolaborasi, menjadi bagian dari kelompok. Jadi ini yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Yang kedua, penugasan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu kebutuhan ya, kebutuhan kita. Didengar, mau didengar, atau kita bicara tidak mau didengar. Apalagi kita masuk ke kelas ya, ke anak-anak kita, ketika kita bicara, pasti kita mau kita didengar. Anak-anak bicara, anak-anak pun mau anak-anak didengar oleh kita. Atau bilang, di sana dong, Miss lagi ini sibuk. Tetapi kita mau didengar, anak-anak pun juga seperti itu. Ternyata itu merupakan kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia, anak-anak juga sebagai manusia. Nah, itu yang berikutnya ada kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu kita membutuhkan kebebasan, freedom. Mandiri, memiliki pilihan. Jadi tidak diatur-atur, kita memiliki pilihan sendiri. Kita mandiri, mencoba hal baru. Atau mau ada terus di zona nyaman, tidak mau mencoba hal baru. Mampu mengendalikan arah dirinya. Oke. Berikutnya, yang kelima, kita sampai pada kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Bermain. Ini paling senang nih, anak-anak paling senang ini. Kita juga paling senang bermain, humor, ketawa, banyak humor, antusiasme, tertawa ya. Ini yang dibutuhkan oleh kita. Atau mungkin ada dari teman-teman mau menambahkan mungkin 5 kebutuhan dasar, ada yang kurang tadi. Mau ditambahkan? Silakan teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Pas. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita melanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Mungkin di teman-teman belum sampai, sekali lagi dia masih isi bensin. Masih makan. Jadi terlambat sampai. Oke, jadi motivasi perilaku manusia. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan, yang anak-anak kita butuhkan. Jadi bukan hanya kita, tetapi itu ternyata ada di anak-anak kita juga, sebagai manusia mereka juga. Terus berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Oke. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau dari kita mungkin suka dihukum atau suka ada di tempat yang tidak nyaman. Tentu tidak. Kita tidak suka dalam keadaan seperti itu atau tidak suka dihukum. Jadi kita pasti akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Setelah itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dalam motivasi ini, motivasi perilaku manusia ini yaitu motivasi ekstrinsik, itu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikutnya ada motivasi intrinsik ya dari dalam, itu mau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, apakah ini sudah muncul ke teman-teman? Belum ya? Belum. Oke. Nanti kita bisa potong-potong saja nanti videonya. Kenapa ya jaringan? Tolonglah. Ya, coba salah satu mungkin yang bantu share screen. Ya, jaringan di sini. Sebentar saya coba dulu ya Ibu Sirle. Oke. Tadi bagus. Di saya itu tersendat-sendat sekali. Iya, betul, jaringan. Maaf ya teman-teman, ini di luar kontrol, di luar kendali. Di luar prediksi. Iya. Oke, Ibu Jelly, terima kasih. Oke. Ini yang tadi saya bilang motivasi perilaku manusia. Itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Setelah itu yang dari dalam, motivasi dari dalam itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, oke, hukuman. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba kita menghukum, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah saja. Jadi hanya kita ke anak murid, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Kata-kata kita. Pernah seperti itu? Saya juga ternyata setelah belajar, itu kita mendapat banyak hal. Ternyata pernah teman-teman ada di dalam posisi ini, hukuman. Posisi kita sebagai penghukum nih, hukuman. Pernah teman-teman? Pernah. Saya pikir hanya saya saja. Ya, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba emosi, tiba-tiba murid tidak tahu, jadi hanya satu arah saja. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, karena tidak dilibatkan. Oke, berikutnya ada konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Oke, kalau ini terencana atau disepakati itu sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman, terus sikap guru selalu memonitor murid. Pernah juga? Saya pernah. Saya juga. Saya juga. Terus restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini kita baru selesai mendapat pembelajaran tentang restitusi, dan ini langsung saya praktekkan ke anak. Ternyata ini sangat efektif.
restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya untuk memperbaiki kesalahannya dia itu kadang kita menghakimi, kita menghukum, tapi itu ternyata bukan jalan untuk dia memperbaiki kesalahannya itu. Setelah itu ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan ya. Restitusi nanti teman-teman bisa melihat contohnya bagaimana, restitusinya seperti apa. Ini jujur ini saya juga sudah terapkan kelas. Jadi kalau ada anak yang salah, ada nanti teman-teman bisa lihat ya videonya. Lanjut. Oke, nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Ini kita berada di mana nih teman-teman? Penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Kira-kira kita ada di mana teman-teman? Semua. Semua. Oke, ada lagi teman-teman yang mau berbicara? Boleh? Ibu Rosi bilang semua. Semua. Kita pernah Kadang menjadi bisa jadi hukum, kadang bisa jadi teman, kadang pemantau, kadang manajer, kadang Iya. pembuat rasa bersalah. Iya, benar. Ternyata kita semua seperti itu ya. Penghukum, pemantau, teman, membuat rasa bersalah, dan manajer. Oke, teman-teman, menurut teman-teman melihat dari 5 posisi kontrol guru ini, kan tadi kita semua sudah ada di sini. Yang menurut teman-teman kira-kira yang benar tuh yang mana? Pilih satu saja. Teman. Manajer. Ayo, satu saja Ibu Rosi. Teman. Oke, Ibu Rosi teman ya. Ibu Sani? Teman juga Ibu. Teman. Oke, baik ya. Oke, teman. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, apakah teman ini kita ada di posisi yang benar? Oke, ini ada 5 contoh penerapan posisi kontrol guru. Ini yang penghukum ya. Ini kalau penghukum diberikan hukuman kepada anak murid itu hormat pada bendera selama 1 jam. Kita tidak ada seperti ini ya. Tidak ada seperti ini, tapi melihat contoh ini adalah penghukum. Posisi kita sebagai penghukum, menghukum mereka. Atau mungkin ada contoh, masing-masing kita punya pernah mungkin melakukan itu sebagai penghukum ya. Hormat pada bendera atau berdiri. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada pembuat merasa bersalah. Ini pembuat merasa bersalah ke murid. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Pernah seperti itu? Ini pembuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Jadi ini posisi ini pembuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah jadi anak ini merasa bersalah dengan perkataan kita ini. Kamu mengecewakan. Sudah berapa kali dikasih tahu, tapi masih terus. Seperti itu ya. Ini yang ketawa-ketawa nih pasti Jo. Pernah mengalami pengalaman. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah posisi manajer. Posisi berikut tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan posisi yang ketiga dari 5 itu kita ambil 3 contoh ya. Kita ambil 3 contoh di bagian atas, Ibu Jelly. Ya, itu manajer. Oke. Ini posisi yang ketiga, kita ambil contoh dari manajer. Apakah kamu tahu mengapa kamu dipanggil? Jadi ini ketika anak-anak berbuat salah, dia memanggil anak-anaknya. Jadi apakah kamu tahu mengapa kamu dipanggil? Semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Menurutmu bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kira-kira teman-teman ini perkataan ini bagus atau tidak? Baik atau tidak untuk anak-anak dengar? Atau kita dulu dengar? Baik atau tidak? Baik.
Ya, ya. Jadi kira-kira dari ketiga contoh ini yang paling baik ini yang mana? Pasti posisi manajer ya. Pasti Yes. posisi manajer. Oke. Berikutnya teman-teman. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol siapakah kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pernah kita berbicara seperti ini dengan anak murid kita? Jadi kita merefleksi diri saja ya, posisi kontrol siapakah kita. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu salah. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Semua tugas tidak pernah benar dilakukan. Lanjut. Siapakah kita setelah kita bertanya pada anak-anak, kita bicara dengan anak-anak, kita bisa menentukan ini siapa kita. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi, dengan masalah yang kamu buat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, dilanjutkan. Nah, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Pernah seperti ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kalau saya sih memang kalau kayak begini tidak pernah. Kalau seperti ini, ayo lakukan demi Ibu supaya kalian juara. Apalagi di 17 Agustus itu ada perlombaan. Ayo lakukan supaya Ibu, demi kelas kita nih. Selalu seperti itu ke anak-anak. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pernah. Selalu diancam. Anak-anak diancam. Tidak pernah dapat nilai, nanti nilai kurang kalau tidak mengerjakan tugas. Itu saya juga. Saya juga. Dilanjutkan Ibu Jelly. Ternyata kita ada dalam posisi ini ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Bukan kesepakatan kelas. Oke, ini nanti kita lanjut dengan Ibu Tari ya. Ibu Tari yang akan melanjutkan ini. Oke teman-teman, jadi kita berefleksi, kita ada di posisi yang mana. Terima kasih teman-teman.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya bentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru Suaranya lancar, cuma video yang tersendat-sendat. Suaranya Baik, Ibu Tari. Ya, teman-teman. Baik. Bentar, Ibu Tari. Sudah muncul sih di saya, tapi belum ini. Sebentar. Bisa dilihat.
Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berani. Pas. Kasih, jangan makan, kasih, kerja tugas. Kakak kasih, ya. Kakak kasih tahu kenapa dipanggil ke sini oleh Miss? Ya, kenapa? Karena makan di kelas. Makan di kelas. Oh iya, jadi Miss juga pasti lapar kalau Miss makan, ya kan? Kasih juga makan di kelas. Nah, jadi Miss panggil ke sini, ya.
bukannya Miss mau marah-marah atau apa dengan Kakak kasih, tapi kita juga tidak sempurna. Miss juga pasti kecil kayak Kakak kasih, kalau lapar di kelas pasti makan. Nah, Kakak kasih masih ingat tidak di kelas itu ada kesepakatan kelas tidak? Kesepakatan kelasnya apa? Oh iya, tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Berarti oke, berarti kedepannya Kakak kasih jadi makannya saat istirahat. Oke, betul. Terima kasih ya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Kasih. Saya dari muridnya Mustari. Dan saya kelas 4B. Saya senang dengan Mustari karena bisa menyelesaikan masalah dengan tidak marah-marah atau dengan bentak-bentak. Mustari memperselesaikan dengan suara yang bagus dan juga halus. Dan juga Miss memberikan solusi untuk supaya kita jangan ulangi lagi. Terima kasih.